Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan program kami yaitu Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Saat ini kita sudah di Kelurahan Cigondewah Kidul, Kecamatan Bandung Kulon. Saat ini kita sudah dengan narasumber yaitu Bapak Lurah Cigondewah Kidul. Bapak Sampurasun. Rampes. Pak, kita sekarang udah di Kelurahan Cigondewah Kidul untuk nanya-nanya nih tentang inovasi dan potensi yang ada di Siap. Kelurahan Cigondewah Kidul. Maka Pak, silakan perkenalan diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang wargi Ngariung. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ahmad Afandi, Lurah Kelurahan Cigondewah Kidul, Kecamatan Bandung Kulon. Alhamdulillah sudah 5 tahun bertugas di Kelurahan Cigondewah Kidul. Dan alhamdulillah selama ini diberikan kesehatan, kekuatan untuk bersama warga untuk bertugas di Cigondewah Kidul. Cigondewah Kidul ini ada 6 RW ya. 6 RW, Pak. 6 RW, 36 RT dan luasnya itu sekitar 6 hektar. Ini jumlah penduduk 9.455 orang. Ya. Dan alhamdulillah kami di Kelurahan Cigondewah Kidul ini cuma ada 5 orang ASN, 1 orang lurah, 1 sekretaris lurah dan 3 kasih. Dan alhamdulillah kami dibantu oleh 2 operator komputer dan 2 orang petugas administrasi. Dan alhamdulillah juga kita mendapatkan mitra yang kerja yang sangat bagus, yang sangat baik, yang selalu handal ya, bisa diandalkan dari Babinsa dan Babin Kamtibmas serta pengurus LPM Karang Taruna dan PKK yang solid dengan kelurahan. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya. Baik, kita mungkin akan ngobrol-ngobrol tentang potensi yang ada di Kelurahan Cigondewah Kidul. Pak, ada faktor apa aja sih yang mempengaruhi tentang ketahanan pangan yang ada di Kelurahan Cigondewah Kidul? Alhamdulillah. Ketahanan pangan ya. Yang mempengaruhi ketahanan pangan mas secara teori sebetulnya ada faktor produksi, faktor distribusi, ya. Faktor kemudahan mendapatkan barang produksi tadi dan kebijakan pemerintah sebetulnya. Dan ya. Alhamdulillah di ketahanan pangan di Cigondewah Kidul kami punya 3 kelompok yang aktif untuk mengolah lahan kosong menjadi lahan produktif, yaitu dengan kalau kelurahan itu kita yang mengelola dari kelompok PKK dan Gober itu punya namanya Screen House. Screen House. Screen House itu produksi hidroponik, sayur-sayuran, sayur-sayuran dan buah-buahan. Terus di RW juga di RW 1 dan ada 2 kelompok ya, warga juga yang mengolah hidroponik. Tapi alhamdulillah ketahanan pangan kami sudah teruji sebetulnya waktu zaman Covid kemarin kan. Zaman Covid kemarin karena ada pembatasan sosial secara mikro itu kami alhamdulillah dari hasil pangan ini kami bisa memberikan makanan dari hasil hidroponik kepada warga yang sedang isolasi. Oke, berarti dari hasil tanam hidroponik itu untuk warga di sekitar, apakah seluruh warga di Kelurahan Cigondewah Kidul ini dapat bisa merasakan Pak, atau hanya di beberapa RW saja yang dapat merasakan hasil dari hidroponik itu? Sebetulnya hasil hidroponik untuk semua sebetulnya. Jadi kalau kita monitor itu waktu zaman Covid itu kita berikan ke warga yang sedang isolasi mandiri ya, kita bantuan pangan, selain bantuan dari warga sekitar kita bantu juga dari kelurahan, selain makanan jadi kita bantu dari hasil produksi hidroponik gitu. Dan sekarang juga kalau tiap pagi itu beberapa warga mungkin banyak yang membeli langsung ke petugas di lapangan yang mengelola hidroponik, malah tukang sayur beli sayur di kita gitu. Jadi alhamdulillah ini sudah mandiri, jadi uang sudah bergulir. Jadi untuk uang bergulir itu bukan untuk kelurahan tapi untuk pengurus, dan
dia untuk beli bibit lagi dan beli nutrisi dan sebagainya itu Ya. sudah tidak disubsidi lagi dari kelurahan. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah Pak ya. Apakah ada bantuan gitu Pak dari Dinas Ketahanan Pangan Dispangtan Kota Bandung untuk mulai dari bibit mungkin atau semacam tanah atau apa gitu Pak untuk hidroponik di sini? Untuk hidroponik, alhamdulillah ada ya kemarin juga karena kita awalnya hidroponik ini memang program dari Dispangtan juga. Ya, betul, Dulu Dispangtan, betul. sekarang DPPKP ya. Ya. Dulu kita dan sampai sekarang juga tetap ada pendampingan dari petugas DPPKP, terutama dalam bibit, terus nutrisi biasanya. Nutrisi, Dan kita petugas kita juga sering dibintek lah oleh sama dari DKPP ya Pak ya? DKPP ya. Baik, ini Pak, bagaimana sih peran dari kelurahan sendiri dari Bapak gitu sebagai Lurah Cigonewah Kidul dalam mencapai ketahanan pangan itu tadi sampai bisa dibeli oleh mang sayur gitu ya untuk dijual. Apa aja sih apa saja peran dari kelurahan gitu Pak? Peran kalau kelurahan sebenarnya ini sebetulnya awalnya cuma percontohan. Ya. Kita mencontohkan karena sedikit lah di Cigonewah Kidul itu lahan terbuka, lahan kosongnya hanya sedikit. Kita memanfaatkan lahan yang ada dengan membangun greenhouse dibantu dengan dulu Dispangtan ya PPKP. Kita berikan contoh, kita begitu panen kita sosialisasikan. Awalnya waktu panen kita bagi-bagikan kepada warga juga, dan setelah ini dari pemerintah dikurangi subsidi bantuan, mulailah seperti tadi, jadi dijual dan uangnya dibelikan kembali untuk bibit dan untuk nutrisi. Dan dari kelurahan paling selama ini kita berusaha memberikan contoh dan memberikan publikasi kepada warga bahwa kita memiliki sesuatu nih gitu, bisa dimanfaatkan juga oleh warga. Dan alhamdulillah dengan publikasi ini ya kayak tadi tukang sayur warga sekitar banyak yang membeli langsung ke tempat greenhouse-nya. Jadi udah jadi mandiri Pak ya sekarang dan berkelanjutan. Berkelanjutan alhamdulillah. Okay. Dan kalau malam juga sekarang karena itu dulunya greenhouse ini ada di sebelah kelurahan, dan sekarang dipindah ada lahan kosong, dan sebetulnya itu lahan kosong itu awalnya tempat buang sampah, buang barangkal, malah seperti hutan, seperti hutan. Dan kita dengan developer juga kita terima kasih pada PT Karya Tunggal Prima dan warga sekitar yang memberikan kami izin untuk mengelola lahan tersebut. Dan alhamdulillah sekarang menjadi tempat yang ikonik lah kalau malah tempat malam itu kita terang gitu, pakai lampu-lampu kayak kafe. Pakai buat ngobrol, jadi buat nongkrong, enakeun lah buat ngobrol, buat tangkring di situ. Bisa selain tempatnya jadi terawat gitu ya, terus punya manfaat juga punya gitu manfaat ya. juga. Malah dipakai tempat mangkal tukang bakso dan batagor. Malam ramai di sini. Oke, siap. Baik Bapak, kita berbicara tentang stunting nih Pak. Stunting. Apa aja sih langkah-langkah yang sudah diambil dari kelurahan khususnya untuk dari Bapak gitu, sebagai Lurah Cigonewah Kidul untuk mengatasi stunting nih Pak? Stunting ya, alhamdulillah kami punya inovasi yaitu namanya pergi chatting. Pergi chatting. Perbaiki gizi, cegah stunting. Jadi ada 2 program di sini. Pertama perbaiki gizi, yang keduanya cegah stunting. Perbaiki gizi ini adalah untuk balita yang terindikasi atau rawan stunting. Dan perbaiki gizi, cegah stunting. Dan cegah stuntingnya ini kita programnya dari pasangan usia subur, saat pengantin dan remaja wanita. Juga kita punya program dengan puskesmas. Kita kunjungan ke sekolah-sekolah, terutama SMP, SMA, memberikan edukasi mengenai tablet penambah darah. Itu, dan juga alhamdulillah dari Dinas Kesehatan, dari puskesmas juga tersedia untuk tablet penambah darah. Dan untuk yang perbaiki gizinya ini kita bersama pertama dengan puskesmas juga ada program dasyat, dan dengan kader Posyandu, kader PKK kita punya seperti dapur umum ini
kita juga memberikan edukasi cara mengolah makanan yang bergizi untuk stunting, untuk pencegahan stunting itu dari apapun, dari lele, dari ini kita olah, dicontohkan yang bentuk-bentuk yang menarik buat anak-anak buat dimakan. Gitu. Oke, berarti itu ada kegiatan rutinnya Pak untuk kayak tadi lele itu dengan masyarakat di sini gitu Pak? Ya, kebetulan lele juga kita di sebelah urban farming kita di greenhouse itu ada penangkap lele juga dua kolam itu kapasitas hampir seribu lele. Dan itu kalau panen juga lebih banyak kita bantu keluarga terutama untuk posyandu jadikan makanan tambahan, dan ada juga yang karena ini sudah tidak ada bantuan kita kurangi di sana karena bisa mandiri, beberapa mungkin ada yang jual juga keluarga dan ke pecel lele. Oke, berarti jadi dan alhamdulillah makanan pakan lelenya ini sehat, organik semua gitu. Jadi dari screenhouse Pak ya, dari screenhouse itu tuh bermanfaatnya tidak hanya untuk jelas untuk warga gitu, cuman untuk stunting juga. Itu ada manfaatnya gitu Pak ya. Dan buat petugasnya guys secara ekonomi alhamdulillah. Iya, jadi dengan terjual ini bisa dijual, kita beli lagi bibit dan nutrisi sebagainya, bergulir. Jadi menambah pendapatan juga bagi pengelola gitu. Baik Pak. Lalu apa aja sih Pak tantangan atau masalah-masalah yang tantangan dan masalah-masalah yang ada terkait stunting ini yang ada di kelurahan ini Pak? Ya, tantangannya pertama banyak tantangan. Yang pertama itu masalah data. Kita ada dan kesalahan dalam penimbangan. Jadi kita pernah juga kaget tiba-tiba data stunting kita membesar. Ya. Ternyata kemarin sampai 56 di satu kelurahan ini. Tapi kemarin kita sudah sisir lagi dan diukur ulang. Alhamdulillah berkurang. Jadi dari tadinya 56 ini kemarin itu yang sudah tervalidasi dari 6 RW baru 3 RW yang sudah tervalidasi itu sudah 31. Dan 3 RW kemarin akhir bulan September juga sudah kita sisir lagi, tapi validasinya belum selesai mungkin dari Puskesmas, dan secara kasat mata itu juga mungkin berkurang. Jadi 31 mungkin hanya di mudah-mudahan 1 digit lah ya. Yang di bawah angka 10, tapi ya kita lihat nanti hasil kami dengan Puskesmas, hasil validasi data tersebut. Dan tantangan lainnya ya ini mungkin semua sama tantangan lainnya, karena orang tua bayi itu tidak mau disebut anaknya stunting ya. Tidak mau anaknya stunting, jadi kita berikan juga pemahaman kepada kader pada Puskesmas, jangan langsung ditunjuk anak ibu stunting gitu, enggak. Jadi biasanya marah itu langsung disebutin gitu Pak. Jangan langsung disebutin. Biasanya itu orang tua tidak terima, tapi ya kita berikan secara Ibu kalau sudah terindikasi ini rawan stunting nih, kita langsung beritahu cara ini. Ibu makanan yang perbaikan gizi buat makanan ibu, buat anak ibu begini. Jadi pendekatannya berbeda ya. Karena tidak 100% lah, mungkin 90% orang tua yang dikatakan anak ibu stunting, sakit hati biasanya. malah dia memberikan perlawanan, kamu lagi datang ke posyandu. Tapi kita berikan pendekatan langsung aja, ibu anak gizi yang bagus untuk anak ibu seperti ini. Jadi orang tua tersebut tidak merasa tidak stunting dan tidak mendung, nanti kan kalau tidak datang lagi ke posyandu kan lebih susah juga. Betul. Jadi ada pendekatan lain, memberikan pendekatan lain kepada para ibu-ibu yang mempunyai anak ini Pak ya, agar tidak langsung terkejut gitu ketika dianggap anaknya itu stunting gitu Pak ya. Oke. Halus secara halus gitu Pak ya. Baik Pak, di Kelurahan Cigondewa Kidul ini kan Pak terdapat UMKM. UMKM di situ ada, saya dengar sih ada produksi opak Pak ya. Opak ya. Itu sejak kapan Pak opak itu Pak? Opak ini Cigondewa Kidul, opak itu
tahun 1977 awalnya. 977 Udah lama ya. sudah lama sekali. Dan yang sekarang yang aktif itu ada 5 kelompok apa produksi rumah tangga ya, UKM ini OPAK ini, dan sudah sehari itu omsetnya lumayan lah 2 juta sampai 2.500.000 satu kelompok itu, dan sehari itu bisa sampai 200 kilo Sehari produknya ya. dari satu kelompok itu, Dari Pak. sekelompok itu. Oke. 200 kilo dan ini tapi ya sayangnya ini agak susah saya sejak saya masuk ke sini 2019 itu kita coba untuk PIRT dan sebagainya, tapi karena persyaratan yang apa namanya ketat lah ya, PIRT itu karena mengenai kesehatan juga, ini nggak lolos. Jadi kita coba lagi, ternyata ada di permasalahan air. Kita coba bantu sekarang juga, kita coba akan usulan mungkin ke dinas dan ke reses nanti itu untuk membangun sibal ya. Sibal untuk sarana air bersih untuk membantu ya meningkatkan apa namanya kesehatan di bidang kesehatannya gitu, karena PIRT-nya kemarin sering gagal itu. Betul. Untuk izin PIRT itu emang sedikit rigid Pak ya, banyak sekali apa saja yang harus ditempuh gitu. Mungkin dari sisi izin PIRT-nya ya Pak ya yang kemarin gagal itu gitu Pak ya. Di air bersihnya ternyata begitu cek sumber airnya apa namanya dikit lagi katanya. Jadi kita akan coba lagi nanti mungkin dari sumber air kita coba nanti usulkan juga ya sumber air di sana gitu. Mudah-mudahan bisa membantu kelompok tersebut lah. Oke, untuk perkembangannya ini Pak, untuk UMKM OPAK ini sudah disebar kemana aja sih Pak hasil produksinya tuh gitu? OPAK banyak sebetulnya. Kemarin juga kita kedatangan mahasiswa dari Singapura. Kita kedatangan 15 orang mahasiswa dari Singapura. Mereka langsung survei ke lapangan, langsung bertemu dengan pemilik kelompoknya, ketua kelompoknya. Dan kalau secara penjualan masih dalam negeri sih betulnya sudah tersebar luas lah se Jawa Barat. Makanya udah kalau pengakuan dari ini mah karena ini tidak dipasarkan, tidak dijual di tempat, tapi pengambilan ini ya sehari sampai 200 kilo itu lumayan kita udah. Lumayan Pak, besar sekali itu gitu. Dari satu kelompok ya 200 kilo itu Pak. Ini ada 5 kelompok. Dan ada juga UKM yang sekarang lagi viral juga ada di Cigonewah Kidul. Itu ada bakso aci, cilok. Itu cilok yang datang itu bukan hanya warga Cigonewah, tapi kalau saya datang main ke sana yang datang itu dari yang jauh-jauh juga ada, dari Cibiru, dari ini. Tahu dari mana? Ternyata tahu dari medsos. Itu ada cilok yang apa? Cilok sudah matang atau cilok? Bakso aci. Jadi ada, kalau sudah dicoba ini mah enak. Itu ada bakso Jamilah. Bakso Jamilah. Iya. Tahu kan? Nah, itu yang datang kalau ini mah cilok biasa gitu. Tapi kalau pas berkunjung ke sana ngobrol dengan yang datang itu jauh-jauh yang datang dari Cibiru, dari Mandala Jati, dari mana? Cimahi itu pada datang. Dan wayahna kalau beli ke sana harus janjian karena kalau ke sana lama jadinya. Baik Bapak, mungkin ini terakhir Pak, Bapak bisa kasih ajakan untuk para UMKM untuk mengembangkan usahanya gitu Pak, khususnya pada UMKM yang ada di Kelurahan Cigonewah Kidul Pak. Ya, buat warga khususnya Cigonewah Kidul dan warga Kota Bandung yang memiliki usaha di rumah, UMKM, usaha mikro, kita kembangkan karena program dari pemerintah Kota Bandung juga cukup banyak, terutama dari dinas juga sudah ada beberapa kali pelatihan untuk mengembangkan usaha rumah tangga ya. Kita coba kembangkan dan jangan putus asa, karena kami dari Kelurahan dan pemerintah Kota Bandung juga pasti akan membantu, terutama dalam masalah perizinan dan sertifikasi halal. Kita coba bantu untuk semua, dan ini mudah-mudahan menjadi semangat bagi para pemilik UMKM untuk meningkatkan usahanya.
Baik, Bapak. Hatur nuhun, Bapak. Sami-sami. Sudah diterima untuk menggali potensi dan inovasi yang ada di Kelurahan Cigondewa Kidul. Baik, wargi Bandung, cukup dulu sampai di sini podcast Ngariung kita bersama Kelurahan Cigondewa Kidul. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.